Yakinlah bahwa ketika kita mampu menikmati lantunan-lantunan Al-Quran dari lisan kita, maka kita akan terus mencintai Al-Quran, dan Al-Quran akan mencintai kita. Dia tidak akan melepaskan. Kalaupun kita ingin melepaskan Al-Quran, kita lupa sejenak, Al-Quran akan hadir mengingatkan kita untuk terus selalu dibaca. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para jajaran direksi dan manajemen PT IKT, teman-teman semua yang hadir di Zoom hari ini, mari kita mulai dengan hamdalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah, karena dengan ampunan dan kasih sayangnya kita bisa bergabung di virtual ini dengan waktu yang mungkin tidak begitu lama. Saya insya Allah ingin berbagi sharing tentang bagaimana menghadapi Ramadan. Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Haji Arif ya, tinggal melengkapi aja. Insya Allah saya hanya melengkapi beberapa menit ke depan, yaitu tentang bagaimana mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan. Ramadan itu sangat dirindukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali faidah-faidah yang bisa diambil. Di antaranya ada ampunan, ada pahala yang besar, ada hal-hal yang tidak bisa diraih kecuali hanya di bulan itu. Maka dari itu, mari kita persiapkan hati kita. Apa sih yang harus kita persiapkan menghadapi Ramadan? Yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka tentu kita membuka diri, membuka hati. Diibaratkan kalau kita ingin mendapatkan satu minuman yang dituangkan dari teko, dari ceret, dari botol, atau dari apapun itu tempat minuman, maka gelasnya harus dibuka dulu. Nggak boleh gelasnya tertutup. Artinya ada niat di dalam hati kita agar kita mendapatkan bulan Ramadan selama sebulan penuh ke depan. Maka dari itu pentingnya niat. Niat di awal bulan Ramadan itu sangat penting, seperti pentingnya kita ingin menerima air dari seseorang yang ingin memberikan air tersebut dari tekonya, kemudian kita membuka gelasnya, tidak membalik, karena kalau dibalik nggak bakalan dapet. Itulah niat. Niat itu akan mempengaruhi seberapa besar yang akan kita dapat di bulan Ramadan itu. Lalu yang kedua, membersihkan gelas itu. Artinya membersihkan hati. Kalau gelas itu kotor dan minumannya bersih, tentu kita tidak akan bisa meminumnya. Tentu harus kita bersihkan dulu dong gelasnya, supaya kita bisa minum dengan gelas yang bersih. Artinya, untuk hati yang bersih, Ramadan akan segera menyapa kita. Untuk hati yang bersih, banyak sekali amalan-amalan yang siap kita sambut di dalamnya. Maka dari itu, seperti tadi yang telah disinggung juga, mari kita taubat, taubatan nasuha. Kita bersihkan dulu hati, kita bersihkan dulu diri kita semua. Dan salah satu hal yang bisa membersihkan diri kita, hati kita dari dosa-dosa kita adalah sedekah dan berbagi, seperti yang hari ini telah dilakukan oleh PT IKT, berbagi bersama anak-anak yatim. Semoga ini bisa melunturkan dosa-dosa kita bagi siapapun yang berkontribusi di dalamnya. Kemudian, sebenarnya banyak sekali yang harus kita persiapkan, tapi paling tidak ada 3. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi niat. Kita niatkan untuk mendapatkan bulan Ramadan selamat sebulan penuh. Yang kedua, kita bersihkan hati kita dengan taubat. Yang ketiga, ilmui Ramadan.
mengilmui Ramadan agar kita mendapatkan produk-produk unggulan yang hadir di bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya mendapatkan bulan Ramadan itu yang kecil-kecilnya saja. Ada sesuatu yang besar di dalamnya kalau kita mengilmui bulan Ramadan. Di antaranya malam Lailatul Qadar. Di situ ada i'tikaf, di situ ada tilawatul Quran, karena di dalam bulan Ramadan itu termasuk bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di situ diturunkan Al-Quran. Maka dari itu, mari kita ilmui dengan adanya virtual ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal, sedikit bekal bagaimana kita menghadapi Ramadan. Ini sebelum kita masuk ke dalam Ramadan. Lalu apa yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan? Tentu, ketika kita sudah menghadirkan hati yang bersih, tinggal kita tanamkan iman. Iman itu apa? Iman itu berharap kepada Allah dengan pahala. Seperti tadi juga yang telah disebutkan, bahwa di dalam sebuah hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan, di dalam hadis yang lain man qama, ada man soma, ada man qama. Kenapa ulama menjelaskan bahwa man qama, barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan memenuhi ibadah, dengan ibadah-ibadah selama 24 jam, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah, dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini endingnya, ketika sudah diampuni maka dia sudah mendapatkan kategori orang-orang yang insya Allah bertakwa. Di dalam ayat yang tadi disebutkan juga oleh Pak Haji Arif di awal, ada sebuah ayat yang sangat populer dan sering kita dengarkan terutama di bulan Ramadan ini, yaitu di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil ini adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu ingin takwa, ini kalau bahasa kita ya, kalau kamu ingin memasuki derajat ketakwaan, karena orang yang beriman itu belum tentu bertakwa, tapi orang yang bertakwa itu sudah pasti beriman. Dan di dalam ayat-ayat yang lain, perbedaan iman dan takwa ini adalah, kalau orang beriman, ketika di dalam hatinya ada satu biji atom keimanan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tapi ingat, ketika dia tidak memiliki ketakwaan, dia akan dibasuh dulu dosa-dosanya di dalam neraka, lalu baru dimasukkan ke dalam surga. Tapi orang yang bertakwa, insya Allah akan langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tanpa hisab, insya Allah. Maka dari itu, kalau kita ingin memperbaiki diri kita dengan hijrah misalkan, tentu butuh proses. Butuh proses yang lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita lihat komunitas-komunitas hijrah, baik dari kalangan kita sendiri sampai kalangan para artis, tidak semudah membalikan telapak tangan. Mereka butuh proses bagaimana menghadapi keluarga mereka. Mereka butuh proses bagaimana menghadapi teman-teman mereka. Dan itu butuh waktu selama bertahun-tahun. Untuk apa? Untuk mendapatkan kualitas takwa yang baik. Kita cuman butuh 1 bulan di bulan Ramadan untuk mendapatkan kualitas takwa yang baik. Caranya adalah yang pertama, tegakkan ibadah. Ibadah apa saja? Tentu ibadah puasa. Karena kalau di dalam bulan puasa kita tidak puasa, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya dan tidak akan mendapatkan derajat ketakwaan. Puasa Ramadan, puasa yang wajib kita lakukan, dan ini termasuk rukun Islam. Kalau tidak puasa, maka rukun Islamnya cacat dan Islamnya cacat. Yang kedua, apa aja yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan? Sholat. Karena betapa banyak orang yang puasa tapi tidak sholat. Orang yang puasa tapi tidak sholat, ibarat dia pakai baju tapi nggak pakai celana. Yang paling penting sebenarnya pakai celana dulu, nanti baru pakai baju. Tapi ketika mendapatkan keduanya itu menjadi satu hal yang sempurna. Dan ini menjadi bagian seorang Islam atau kesempurnaan seorang Islam. Teman-teman sekalian dan hadirin rahimakumullah. Kemudian ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan, selain tadi puasa, kemudian sholat, juga tilawatul Quran. Ini produk unggulan di dalam bulan Ramadan. Banyak orang ketika memasuki puasa mereka mentargetkan ingin menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan lupa ada yang lebih penting. Mentadabburi Al-Quran itu jauh lebih penting, kemudian mengamalkannya. Walaupun satu ayat, mentadabburi Al-Quran di 1 hari bulan Ramadan, kemudian kita mengamalkan, itu jauh lebih utama dibandingkan kita menghatamkan Al-Quran, misalkan sehari 1 juz, tapi kita tidak
mentadaburi, tidak memaknai dan tidak mengamalkan ayat-ayat yang kita baca itu. Kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan itu lebih bagus. Lebih bagus misalkan sehari 1 juz, selama 30 hari maka selesai Al-Quran 30 juz kita baca. Ini yang ketiga. Lalu yang selanjutnya adalah produk unggulan yang bisa kita ambil, bisa kita miliki, bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita selama bulan Ramadan adalah sedekah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, seandainya orang-orang yang meninggal itu mereka dihidupkan kembali, apa yang akan mereka lakukan? La as-saddaqa wa akum minas salihin. Kalau aku diberikan 1 hari saja ya Allah untuk dihidupkan kembali di muka bumi ini, di dunia ini, la as-saddaqa, sungguh aku akan bersedekah. Ini artinya sedekah adalah amalan yang luar biasa, terutama di bulan Ramadan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para sahabat ini menceritakan akhlaknya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW ini paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan paling dermawannya dari semua bulan-bulan, dari 12 bulan itu adalah di bulan Ramadan. Udah mah Rasulullah SAW adalah dermawan, lalu beliau lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Ini adalah produk unggulan yang bisa diambil oleh siapapun, karena sedekah itu tidak dinilai besar atau kecilnya, tapi sedekah itu kita lakukan ketika sempit ataupun ketika lapang, ketika kita memiliki rezeki yang sedikit ataupun ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi oleh siapapun sedekah ini bisa dilakukan, termasuk sedekah yang paling mudah adalah senyuman. Senyum kepada sahabat-sahabat kita, kepada teman-teman kita dekat, mungkin itu cukup membahagiakan buat mereka ketika kita melakukan senyuman, dan itu adalah bernilai sedekah. Lalu produk unggulan yang lain yang menjadi terbaik, dan ini yang terbaik adalah kita melazimi, mencari bulan Ramadan di 10 malam terakhir, yaitu beriktikaf. Kalau ada teman-teman yang mempunyai waktu yang longgar atau mungkin bisa cuti di bulan, menyengajakan cuti untuk mendapatkan kesempatan iktikaf, maka itu sungguh sangat luar biasa, sungguh sangat keren, itu keren banget kalau kita bisa melakukan iktikaf 10 hari menyengaja berada di dalam masjid untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih utama atau lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah. Tidak ada yang mampu dari setiap kita untuk beribadah selama 1000 bulan. Tapi ketika kita mendapatkan bulan Ramadan beserta malam Lailatul Qadar 1 malam saja, maka itu tidak sebanding, bukan hanya sebanding, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika endingnya di bulan Ramadan, ketika kita menghadapi Idul Fitri? Jadi tadi ada sebelum Ramadan, ketika Ramadan, lalu yang terakhir. Yang terakhir yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan oleh para ulama adalah berintrospeksi diri. Mereka mengintrospeksi dirinya setiap hari, ada setiap minggu, dan ada setiap tahun. Dan introspeksi diri atau muhasabah setiap tahun adalah waktu yang tepat dilakukan ketika menjelang Idul Fitri dan ketika selesai bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Apa yang harus dihisab, apa yang harus diintrospeksi dari diri kita? Tentunya kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kalau di tahun lalu keimanan kita segitu-gitu aja, ketakwaan kita segitu-gitu aja, nggak ada perubahannya dengan tahun ini, maka itulah yang harus diintrospeksi dalam diri kita. Minta sama Allah hati yang baik, minta sama Allah agar hati kita diganti dengan hati yang lebih taat kepada Allah, supaya kita lebih bertakwa kepada Allah. Salah satu hal yang bisa mengukur kita untuk mengintrospeksi apakah kita lebih baik dari tahun yang lalu hari ini adalah bacaan Al-Quran kita. Kalau dari SD sampai saat ini kita masih mohon maaf di Iqra 6 misalkan belum masuk ke dalam Al-Quran, maka perlu upgrade lagi, naik supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan kita bisa menikmati bulan Ramadan ini dengan lantunan-lantunan Al-Quran dari lisan kita.
Yakinlah bahwa ketika kita mampu menikmati lantunan-lantunan Al-Quran dari lisan kita, maka kita akan terus mencintai Al-Quran, dan Al-Quran akan mencintai kita. Dia tidak akan melepaskan. Kalaupun kita ingin melepaskan Al-Quran, kita lupa sejenak, Al-Quran akan hadir mengingatkan kita untuk terus selalu dibaca. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nasihat ini hakikatnya saya sampaikan untuk diri saya pribadi, dan semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Bila ada faedahnya, silakan ambil, dan mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang menyambut Ramadan penuh dengan gembira, dan mereka melepaskan semua kesibukan dunianya dan fokus untuk beribadah selama bulan Ramadan. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.